Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ella ya. Baik, tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, IPS, dan PPKN ya. Untuk itu, simak baik-baik videonya dan jangan lupa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu katakan bahwa hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, IPS, dan PPKN ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada IPA mengenai peta persebaran sumber daya alam. Nah, sedikit mengingatkan, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan dan tumbuhan, dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti barang-barang atau hasil tambang, contohnya batu bara, minyak, gas. Terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada tanaman pangan, yang kedua ada tanaman industri, yang ketiga ada hutan. Yang pertama, tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, sayuran, buah. Terdapat hampir di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Sedangkan palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan sayuran serta buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang di Jawa Barat, Batu di Jawa Timur, dan dataran tinggi Karo di Sumatera Utara. Lalu yang kedua ada tanaman industri yang menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor seperti tebu yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kopi terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada teh yang terdapat di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Kemudian ada tembakau terdapat di Deli, Besuki, dan Surakarta. Kemudian yang ketiga ada hutan. Hutan mempunyai banyak manfaat, antara lain mencegah banjir dan tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta tempat perlindungan hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat gambaran peta persebaran sumber daya alam tumbuhan ya. Nah, di sana sedikit terlihat ya. Kita lihat di Pulau Sumatera, di sana didominasi oleh hasil hutannya ya. Sedangkan di daerah Jawa di sana ada kopi, ada karet, kemudian padi juga. Lalu coba kita lihat di Pulau Kalimantan, di sana juga didominasi oleh hasil hutan ya. Kemudian kita beralih ke Sulawesi. Di Sulawesi ada minyak kayu putih, di sana ada pabrik minyak kayu putih yang lumayan cukup besar ya. Kemudian ada perkebunan karet juga. Dan yang terakhir kita lihat di Pulau Papua, di sana didominasi oleh tanaman sagu. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam hewan. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Hewan liar banyak terdapat di hutan-hutan seperti ular, harimau, kera, gajah, badak, banteng, rusa, orang utan, anoa, dan sebagainya. Selain itu, banyak juga hewan yang diternak oleh penduduk. Di antaranya adalah ternak sapi di Boyolali di Jawa Tengah, ternak ayam terdapat di Pangalengan, Bandung, ternak itik alabio di Kalimantan Selatan, peternakan bir-biri yang terdapat di Pekalongan, kemudian ada peternakan kerbau terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada ternak kuda terdapat di Nusa Tenggara, sedangkan penduduk pantai biasanya banyak yang mengusahakan ternak udang dan bandeng.
Nah, untuk lebih jelasnya kita sama-sama sekali lagi melihat gambaran peta persebaran sumber daya alam hewan ya. Kita mulai dari Pulau Sumatera, di sana didominasi oleh ada gajah, kemudian ada tapir ya, kemudian ada badak. Lalu kita beralih ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga ada badak, ada kerbau, ada kambing ya. Kemudian di Pulau Kalimantan, di sana didominasi oleh beruang dan harimau ya. Lalu kita beralih ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ada tapir, kemudian ada kerbau juga ya. Hewan kerbau di Sulawesi cukup mendominasi. Lalu yang terakhir kita beralih ke Pulau Papua. Di sana terkenal dengan burung cendrawasih dan juga burung kasuari. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam barang tambang atau hasil tambang ya. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain yang pertama minyak bumi yang terdapat di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatibarang, Kalimantan, Cilacap, Pangkalan Brandan, Plaju, Sungai Gerong, Dumai, dan Balikpapan. Kemudian yang kedua ada batu bara terdapat di Banjarnegara, Umbilin, dan Bukit Asam. Yang ketiga tembaga terdapat di Cikotok, Muara Sipeng, dan Papua. Yang keempat ada besi terdapat di Cilacap dan Kalimantan Tengah. Yang kelima ada kapur terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Serta masih banyak hasil tambang yang lainnya ya yang mungkin waktunya tidak cukup Ibu sebutkan. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita sama-sama lihat gambaran peta persebaran sumber daya alam barang tambang ya. Ibu akan menjelaskan hasil tambang atau barang tambang yang mendominasi di salah satu pulau. Yang pertama kita lihat di Pulau Sumatera, di sana didominasi oleh pengeboran minyak ya. Di sana banyak sekali pengeboran minyak. Lalu yang kedua di Jawa. Nah, di Jawa ini bermacam-macam ya, ada minyak juga, kemudian ada marmer. Lalu di Pulau Kalimantan, di sana juga ada pengeboran minyak dan ada intan juga, lalu ada batu bara. Nah, selanjutnya kita beralih ke Pulau Sulawesi. Di sana didominasi oleh batu bara, ada mangan, terus ada emas juga ya, emas dan perak. Dan selanjutnya kita beralih ke Papua. Di sana didominasi oleh ada pengeboran minyak, batu bara. Ya, nah selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang kedua mata pelajaran IPS mengenai peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya untuk wilayah sekitarnya. Yang pertama ada masjid. Masjid adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam. Masjid merupakan bangunan peninggalan bercorak Islam. Kita lihat sama-sama di sebelah kanan ya, ada Masjid Agung Banten. Nah, ini salah satu contoh peninggalan dari kerajaan Banten. Yang selanjutnya ada Masjid Raya Baitur Rahman. Ini juga merupakan salah satu contoh peninggalan dari kerajaan Islam yang ada di Aceh. Lalu yang ketiga ada Masjid Agung Demak. Nah, mungkin kalian yang sudah belajar IPS tentunya sudah tidak asing lagi dengan Masjid Agung Demak ini ya. Masjid ini merupakan salah satu contoh peninggalan dari kerajaan Demak. Lalu yang kedua ada keraton. Keraton adalah bangunan yang khusus untuk kediaman para raja dan keluarganya. Kita lihat sama-sama dari sebelah kanan. Di sini ada keraton Surosowan. Nah, keraton ini salah satu peninggalan dari kerajaan Banten. Nah, selanjutnya ada keraton Kanoman dan keraton Kasepuhan. Dua keraton ini merupakan peninggalan dari kerajaan Cirebon ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada makam. Makam adalah tempat untuk menguburkan orang yang sudah meninggal dunia. Makam dibangun sesuai dengan kedudukan orang yang meninggal. Jadi jika yang meninggal mempunyai jabatan tinggi, maka biasanya makamnya dibuat lebih luas atau lebih bagus seperti itu ya. Nah, kita lihat sama-sama dari sebelah kanan. Di sana ada makam Sunan Kalijaga. Makam ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Demak ya. Lalu yang kedua ada makam Sunan Gunung Jati. Makam ini juga salah satu peninggalan dari kerajaan
Islam yaitu Kerajaan Cirebon. Lalu yang terakhir ada makam Sultan Iskandar Muda. Itu merupakan salah satu contoh peninggalan dari kerajaan Islam yang ada di Aceh. Nah, lalu pengaruhnya apa saja untuk wilayah setempatnya? Nah, yang pertama di bidang sosial ya. Jadi lebih banyak penggunaan nama dalam bahasa Arab seperti Muhammad, Ahmad, Usman, Rizki, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, di bidang pendidikan, berkembangnya pesantren yang mana pesantren ini siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan. Yang ketiga, bidang sastra dan bahasa. Nah, sekarang lebih banyak penggunaan huruf dan bahasa Arab terlihat pada karya-karya sastra seperti Hikayat Amir Hamzah, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Gurindam 12. Nah, mungkin anak-anak bisa searching di internet ya mengenai Hikayat Amir Hamzah, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, dan Gurindam 12 ini. Lalu yang keempat ada bidang arsitektur dan kesenian. Penggunaan atap tumpang dan atap bersusun pada bangunan masjid. Jadi sekarang lebih banyak penggunaan di setiap masjid, banyak yang menggunakan atap tumpang dan atap bersusun. Jadi atapnya itu semakin tinggi maka semakin kecil seperti itu. Nah, kemudian kita memasuki pembelajaran yang terakhir yaitu PPKN mengenai pertunjukan budaya suku bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beragam kekayaan budaya dan tradisinya. Beberapa di antaranya adalah tradisi yang bersifat seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah sebuah tontonan yang memiliki nilai seni di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Lalu ada pertunjukan apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada pertunjukan angklung. Nah, salah satu alat musik khas Jawa Barat yaitu angklung yang dikembangkan oleh masyarakat Sunda. Dalam kebudayaan masyarakat Sunda, angklung menjadi bagian penting dari ritual penanaman padi. Konon, angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi milik rakyat tumbuh dengan subur. Sejak Desember 2010, angklung sudah terdaftar sebagai salah satu karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia yang dipatenkan oleh UNESCO. Lalu yang kedua, ada pertunjukan wayang. Wayang adalah sebuah seni pertunjukan tertua di Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Saat agama Hindu masuk ke Indonesia, wayang menjadi media yang efektif untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan Islam. Pada tahun 2003 lalu, UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka khas Indonesia sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Lalu yang ketiga ada pertunjukan ketoprak. Ketoprak adalah sebuah seni pertunjukan drama tradisional yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, dan berkembang di Yogyakarta. Tema cerita yang diambil biasanya dari kehidupan para petani, cerita-cerita legenda, dan kisah-kisah fiksi yang disajikan dalam bahasa Jawa. Nah, yang keempat ada pertunjukan lenong. Lenong adalah teater tradisional asal Jakarta yang dibawakan oleh dialek Betawi atau suku Betawi. Dalam pertunjukannya, lenong diiringi dengan musik gambang kromong yang terdiri dari gambang, kromong, gong, kendang, suling, dan kecerekan. Tema cerita yang ditampilkan biasanya kehidupan sehari-hari yang mengandung pesan moral. Nah, selanjutnya ada pertunjukan Mamanda. Mamanda adalah seni pertunjukan teater tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tradisi cerita dalam Mamanda selalu menghadirkan tokoh tetap seperti sultan, panglima perang, Perdana Menteri, Permaisuri, Putri Raja, Pangeran, pengawal kerajaan, jin, perampok, dan orang kampung. Nuansa cerita seputar kerajaan inilah yang menjadi ciri khas dari Mamanda.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, kalian boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.